Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Apa kabar kalian semuanya? Mungkin mendengar kata Mortal Kombat, kalian akan teringat dengan game PS2 ya. Tetapi beneran guys, film Mortal Kombat yang akan gue bahas ini lebih seru daripada game PS-nya. Apalagi salah satu pemeran antagonis utamanya yang bernama Sub-Zero diperankan oleh Bang Joe Taslim yang pastinya asli Indonesia. Tetapi sebelum kita mulai pembahasannya, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update info-info menarik dari alur cerita film yang akan gue bahas. Oke lah, langsung saja putar intronya. Pada awal film, memperlihatkan seorang ninja yang bernama Hanzo Hasashi yang hidup damai bersama keluarganya. Terlihat bahwa di sini Hanzo dan keluarganya sedang berkumpul di halaman rumah mereka. Lalu tiba-tiba sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Mendadak datanglah seseorang yang bernama Bihan. Dan orang ini datang dari dimensi lain untuk menemui Hanzo dan membunuh seluruh anggota keturunannya. Lantas Hanzo yang mendengar keributan di dalam rumahnya, dia pun segera kembali. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat istri dan salah satu anaknya telah mati membeku di tangan Bihan. Dengan sangat marah, Hanzo pun mencari Bihan serta anggota klannya untuk membalaskan dendam. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertatap muka. Di sini Hanzo melepaskan kunai hingga melukai pipi Bihan. Anjir, sakit goblok, kata Bihan. Hingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Namun sayangnya pada akhirnya Hanzo harus mati di tangan Bihan. Namun menariknya lur, Hanzo bersumpah sampai mati dia akan membalaskan dendamnya kepada Bihan. Dan ketika itu pula terdengar tangisan dari anak kedua Hanzo yang selamat karena tadi disembunyikan dari Bihan. Kemudian datanglah Raiden. Dia pun mengambil kunai milik Hanzo dan membawa bayinya yang masih hidup. Lalu film pun dimulai. Di dalam film ini menceritakan bahwa bumi sedang diambang kehancuran dan diadakanlah sebuah turnamen untuk menyelamatkan bumi. Dan jika ada pejuang bumi yang kalah dalam turnamen, maka akan terjadi inflasi besar-besaran untuk penduduk bumi. Namun ada ramalan yang mengatakan bahwa akan ada pejuang bumi yang akan bangkit bersama Hanzo Hasashi. Oke, diperlihatkan seorang petarung jalanan yang bernama Cole Ryang. Di sini dia akan bertarung dengan taruhan $200. terus si botak ini siapa bang? Oh iya, si botak ini bernama Jack. Dia datang untuk menonton pertarungan itu. Namun sayangnya, Cole harus menerima kekalahannya dalam pertarungan itu. Lalu scenes pun berpindah ke Outworld. Di sini terlihat Bihan yang sudah berwujud sebagai Sub-Zero. Dia pun melaporkan kepada atasannya yang bernama Samsung, tapi bukan J2 Prime ya, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan menghalangi mereka di turnamen nanti, karena keturunan Hanzo sudah dia bunuh berabad-abad lalu. Namun Samsung memerintahkan untuk tetap memburu pejuang bumi, karena dia masih memikirkan ramalan kuno tentang kebangkitan keturunan Hanzo. Kembali lagi ke Cole, yang tiba-tiba melihat gambaran sosok di neraka. Singkat waktu saat dirinya dan anaknya ingin pergi makan,
lantas datanglah Jack yang menanyakan tentang tato naga yang ada pada dirinya. Lalu dia pun menjawab kalau tato itu sudah ada sejak dia lahir. Singkat waktu di saat mereka berdua sedang berada di tempat makan, lalu tiba-tiba turunlah hujan salju yang itu menandakan bahwa Sub-Zero sudah datang untuk memburu mereka. Untung aja di sini datanglah Jack menolong mereka berdua. Jack pun menjelaskan kalau dia juga memiliki tato naga itu, dan itu berarti mereka dipilih menjadi pejuang bumi, sehingga mereka akan diburu oleh orang-orang dari Outworld. Kemudian Jack pun menyuruh Cole untuk pergi ke alamat yang dia berikan untuk menemui rekannya yang bernama Sonya Black. Sementara di sini dia akan menghadapi Sub-Zero sendirian. Cari mati nih si botak, kata Sub-Zero. Lantas pertarungan antara mereka pun terjadi. Namun sayangnya Jack harus mengalami kekalahan yang telak. Di sisi lain, Cole meminta anaknya untuk tetap berada di rumah karena Sub-Zero sedang memburu mereka. Lalu Cole pun pergi ke tempat Sonya Black. Lalu Sins pun berpindah ke Outworld. Salah satu anak buah Samsung yang bernama Milena memberitahukan bahwa Sub-Zero telah berhasil mengalahkan salah satu pejuang bumi. Namun yang satu lagi berhasil kabur. Lalu Samsung pun menuju ke tempat Goro untuk memintanya memburu mereka semua. Berpindah lagi ke Cole yang sudah sampai di tempat Sonya. Terjadi perkelahian kecil di antara mereka, namun berhenti setelah Cole mengatakan nama Jack. Di sini Sonya menjelaskan kalau dia dan Jack adalah seorang pasukan khusus. Dan ketika bertugas di Brazil, mereka membunuh target yang memiliki tato naga. Karena Jack membunuhnya, maka tato itu justru berpindah kepada Jack. Dan dari situlah Sonya mencari tahu tentang tato naga itu, yang berujung pada Mortal Kombat. Dan di sini juga ada seorang tahanan yang bernama Kano. Dia juga telah membunuh seseorang yang memiliki tato naga, sehingga dia juga memiliki tato itu. Sedangkan Sonya sendiri hanya pasukan khusus yang tidak memiliki tato naga, tetapi dia tertarik untuk meneliti hal itu. Lalu tiba-tiba datanglah seekor kadal buntung, dan akhirnya Kano berhasil membunuh kadal itu. Lantas Kano pun akan pergi. Namun ketika dia mengatakan tentang kuil Raiden, Sonya pun meminta Kano untuk mengantarkannya ke tempat itu. Dan di sini Kano sempat menolak. Namun Sonya berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak jika ingin mengantarkannya. Kano yang mata duitan, dia pun langsung setuju aja. Lantas mereka pun langsung berangkat ke kuil Raiden. Seperti biasa dalam perjalanan, Kano dan Sonya sempat ada perkelahian kecil. Namun akhirnya mereka pun sampai di tempat itu. Dan mereka pun bertemu dengan Liu Kang yang sudah menunggu mereka dan langsung mengantarkan mereka ke kuil Raiden. Di dalam sana, Cole melihat sebuah kunai milik Hanzo yang sama seperti gambaran neraka yang pernah dia lihat. Di sana mereka juga melihat Jack yang sudah diselamatkan oleh Liu Kang. Namun keadaannya masih belum stabil, dan mereka mencoba untuk mengobatinya. Tak lama datanglah Raiden, lalu dia pun berkata, cuma bocah. Raiden tidak yakin dengan kekuatan mereka. Namun meski begitu, Cole tetap ingin Raiden membantu mereka. Lalu datanglah Sub-Zero dan kelompoknya ke kuil itu. Dan mendadak ada topi yang melayang ke arah Sub-Zero. Ya, dia adalah Kung Lao. Silence!
Dan di sini Raiden membuat perisai petir agar tidak bisa dimasuki oleh mereka. Forever? Only a matter of time. Kemudian para pejuang bumi yang sudah terpilih ini melakukan latihan arkana agar kekuatan mereka akan bangkit. Namun di sini Sonya tidak bisa mengikuti latihan itu karena dia belum terpilih sebagai pejuang bumi. Di sisi lain, Jack juga berlatih dengan tangan barunya. Lantas di saat sedang berkumpul, Kung Lao dan Liu Kang pun sengaja membuat Kano marah agar memancing arkananya muncul. Hingga tiba-tiba Kano di sini berhasil membangkitkan arkananya yang membuat Cole menjadi iri. Di sini Cole terus berlatih, namun tetap saja arkananya belum juga muncul. Lalu datanglah Raiden dan menjelaskan kalau dia adalah keturunan dari Hanzo Hasashi, yaitu seorang ninja terkuat yang dulu pernah dibunuh oleh Sub-Zero. Namun Cole tidak peduli dengan hal itu, dan dia lebih memilih untuk kembali ke rumahnya bersama keluarganya. Beralih ke Outworld. Sorry bro, bahasa Inggris gue kacau. Di sini Samsung sedang mengumpulkan pasukannya untuk melakukan penyerangan. Namun mereka masih kesulitan dengan perisai petir milik Raiden. Namun salah satu prajuritnya yang bernama Cobalt memiliki sebuah rencana terhadap Kano yang ternyata adalah kenalannya. Singkat waktu, Cobalt, Pangeran Goro, dan yang lainnya kembali menghampiri kuil Raiden. Dia pun mengajak Kano untuk bergabung bersamanya dan berjanji akan memberikan bayaran yang sangat mahal. Lantas Kano yang mata duitan pun setuju dengan hal itu. Dia pun menghancurkan perisai Raiden dari dalam, hingga perisai itu pun rusak. Lalu Samsung dan yang lainnya pun berhasil masuk ke dalam kuil. Di sisi lain, Cole yang berada di rumahnya dihampiri oleh monster Goro yang ingin menghabisi keluarganya, dan terpaksa dia pun harus bertarung dengan Goro. Lalu karena itulah Cole bisa membangkitkan arkananya, dan pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. Akhirnya di sini Cole berhasil mengalahkan Goro. Di sisi lain, Jack yang sedang berusaha menolong Sonya yang tertimpa reruntuhan batu. Jack mampu merubah lengannya menjadi sekeras baja. Di sisi lain, Raiden pun mengatakan kepada Samsung kalau Cole adalah keturunan dari Hanzo Hasashi yang dulu Sub-Zero bunuh. Dan akhirnya setelah 4000 tahun garis keturunannya masih tetap hidup sesuai dengan ramalan itu. Namun ketika Raiden memindahkan Cole, tiba-tiba untungnya datanglah Kung Lao lalu menyelamatkan Cole. Akan tetapi dia ditangkap oleh Samsung dan mati di tangannya. Lantas mereka semua pun dikumpulkan di dimensi lain oleh Raiden yang tak bisa ditembus oleh Samsung. Raiden pun meminta maaf meskipun dia penjaga bumi, namun dia dilarang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Lalu dia pun memberikan kunai milik Hanzo kepada Cole dan berharap kalau nenek moyangnya dapat membantunya di pertarungan nanti. Kemudian di sini Cole mempunyai ide untuk memisahkan mereka menggunakan kekuatan milik Raiden dan hanya menyisakan Sub-Zero di akhir pertarungan. Lantas di sini Sonya berhasil membunuh Kano dan akhirnya tato naganya berpindah kepada Sonya dan kini dia mendapatkan kekuatan.
Oke, next. Dalam pertarungan tadi, kini tersisa Sub-Zero. Lantas Sub-Zero pun mendatangi rumah Cole untuk menghabisi keluarganya. Lalu Sub-Zero pun memberikan gelang anaknya kepada Cole. Dan hal itu membuat Cole marah. Lalu dia pun langsung mengejar Sub-Zero. Lantas di sini Cole semakin marah ketika melihat anak dan istrinya sudah membeku di tangan Sub-Zero. Lalu pertarungan antara mereka berdua pun terjadi. Lantas di saat Cole sedang terdesak, dia pun menggunakan kunai milik nenek moyangnya. Dan tiba-tiba, inilah yang kita tunggu-tunggu. Mendadak datanglah Hanzo Hasashi yang telah berubah menjadi Scorpion. Lantas pertarungan Scorpion versus Sub-Zero pun dimulai. Akhirnya dengan bantuan Hanzo dia pun mampu mengalahkan Sub-Zero. Lantas Hanzo atau Scorpion pun berpamitan untuk kembali ke neraka terdalam. Dan tak lama datanglah Samsung dan dia pun berjanji kalau dia akan datang kembali lagi. Bukan dengan prajurit, melainkan dengan pasukan. Iya, banyak omong lo. Pergi sono. Lantas Raiden pun mengembalikan Samsung ke Outworld. Lantas selanjutnya Raiden pun akan mencari pejuang baru untuk melawan musuh-musuhnya. Dan film pun berakhir. Gimana bro filmnya? Menurut gue film ini masih belum lengkap ya. Karena bisa kita lihat di scenes akhir tadi ditunjukkan kalau Samsung akan datang kembali. Dan masih banyak karakter-karakter hebat di game PS2 yang belum diperlihatkan. Jadi kita tunggu aja ya kelanjutan filmnya. Oke lah, sekali lagi silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update film-film menarik yang akan Boom Movie bahas. Oke lah, Boom Movie di sini. See you in the next film.